Assalamualaikum Barai, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Ini adalah episode ke-59 ya. Sekarang kita punya kajian tentang Majapahit. Guru sejarah silakan nonton sampai tuntas karena ini jarang sekali disampaikan di kelas-kelas dan ini bisa menjadi bahan kajian yang sangat menarik. Karena kita akan bahas Majapahit bukan soal kegemerlapannya, bukan soal gegap gempitanya, bukan soal pengaruhnya yang sangat luas, bukan soal besarnya pengaruh mereka terhadap Nusantara bahkan negara lain. Bukan, kita akan menelisik kehidupan sosial masyarakat Majapahit yang kalau Baraya nonton sampai tuntas mungkin justru akan merasa rendah diri dan agak terhina. Karena kondisi Majapahit yang diceritakan di buku-buku sejarah itu tidak terlihat sama seperti yang akan saya sampaikan berikut ini. Yuk kita mulai. Kita mulai dari lokasi Majapahit. Di manakah lokasi Majapahit? Masyarakat Indonesia itu di masa lampau adalah masyarakat yang paling miskin catatan, jadi paling susah untuk menulis. Di zaman Hindu-Buddha, orang-orang Indonesia menganggap tulisan itu sebagai sesuatu yang sangat suci, sedemikian sehingga hanya orang-orang tertentu dari kalangan tertentu saja yang boleh menulis. Dan karena itu merekalah yang hanya boleh bisa membaca. Jadi catatan-catatan di Indonesia sangat minim. Karena itu Majapahit di mana lokasinya pun sampai sekarang belum diketahui secara pasti. Memang ada situs namanya Trowulan berdasarkan catatan-catatan orang seberang, orang luar yang menyatakan itu memang Majapahit. Benarkah? Ya, mungkin. Dan kita lihat sekarang. Kita bandingkan dengan catatan Mahuan. Mahuan adalah anak buahnya Cheng Ho, penulisnya, sekretarisnya. Dia datang ke Indonesia tahun 1400-an, 1412 ya. Dia datang ke Indonesia, kemudian dia jalan-jalan, dan ketika mau datang ke Majapahit, dia gunakan pelabuhan Tuban sebagai patokan. Dalam catatannya, dia katakan pelabuhan, kalau sudah sampai ke pelabuhan Tuban, itu patokannya, kemudian berlayarlah setengah hari ke arah timur, dari situ akan menemukan sebuah kampung yang namanya Gresik. Nah, Gresik itu mayoritas penduduknya Cina, orang etnis Tionghoa dari Guangdong. Ada sekitar 1.000 kepala keluarga di sana, berarti sekitar 5.000-an orang di sana, dan semuanya Cina. Jadi orang-orang di Indonesia yang rasis sama orang-orang pendatang, orang-orang Cina, ngaca, karena sebagian besar orang Indonesia adalah pendatang dari asing. Bahkan di zaman Majapahit, kota-kota tertentu di Indonesia didirikan oleh para pendatang, biasanya dari Cina. Nah, setelah dari Gresik, kemudian berlayar lagi sekitar 12 kilometer, maka akan menemukan Surabaya. Nah, di antara kota itu ada sebuah sungai, masuk sungai sampai sekitar 42 kilometer, sampai menemukan pasar. Nah, patokannya pasar. Setelah ada di pasar itu, silahkan tanya-tanya, jalan kaki dari pasar itu melalui jalan darat, sekitar setengah hari perjalanan, maka akan menemukan Keraton Majapahit. Itu kata-kata tulisan catatan Mahuan. Bagaimana kondisi istana kerajaannya? Istananya terlindung oleh sebuah benteng yang sangat tinggi, 9 meter, dan lebarnya 90 meter. Oh, gede juga ya. Kemudian ada gerbangnya, 2 lapis, sangat bersih, sangat tertata, sangat rapi. Kalau masuk ke dalam, di situ ada juga bangunan-bangunan di komplek istana itu yang ditinggikan sekitar beberapa meter di atas tanah. Kemudian lantainya itu papan kayu, kemudian atapnya juga kayu keras yang dibelah-belah jadi genting gitu. Nah, itu adalah pemukiman raja. Raja sendiri telanjang dada, tidak pakai mahkota, jadi mungkin pas lagi santai gitu ya. Tidak pakai mahkota, tapi memiliki beberapa hiasan kepala dari emas. Katanya begitu. Bagaimana bentuk rumah bangsawan? Rumah bangsawan digambarkan besar, dan ciri kalau itu rumah pejabat atau bangsawan itu adalah ada payungnya di depan. Payung seperti yang undangan orang-orang zaman sekarang itu kalau nikah, kalau apa kan ada payungnya. Nah, seperti itu. Warnanya warna-warni, tidak terkait jabatan, tapi terkait dengan selera. Jadi ada yang warna kuning, ada yang warna putih, ada yang warna hitam, dan seterusnya. Pokoknya pejabat itu ditandai dengan ada payungnya, dan di belakang rumahnya itu ada pendopoknya. Ada bangunan setengah terbuka.
Jadi ada atap, ada lantai, hanya tiang-tiang saja, tetapi tidak ada dindingnya. Nah, kalau ada bangunan yang dilengkapi oleh itu, berarti itu rumah pejabat. Berbeda dengan rumah pejabat, rumah rakyat jelata digambarkan miris sekali. Katanya rumahnya jelek, kecil, bahkan tidak ada kasurnya. Jadi kalau orang pribumi, orang Majapahit di masa lampau tiduran atau ngaso, dia di lantai. Ya lantainya kadang-kadang ditutupi oleh tikar jerami, ya, tetapi tetap aja di lantai. Begitu. Orang-orang pribumi punya tirai-tirai di rumahnya. Kemudian biasanya di tengah rumahnya itu dilengkapi oleh satu batu besar yang kayak altar gitu, tetapi untuk menyimpan barang-barang yang berharga. Kalau nggak ada, ya buat duduk-duduk aja, begitu. Rumahnya seperti itu. Ada hiasan kecil di dalam rumahnya, paling ornamen-ornamen, misal miniatur rumah kecil gitu, atau miniatur binatang, celeng atau apa dan sebagainya. Itu orang rakyat jelata. Apa yang dimakan oleh orang-orang Majapahit di masa lampau? Ini juga agak kasihan ya, karena orang Cina menyebut orang Indonesia itu kotor soal makanan. Kotor karena orang Indonesia makan serangga, ulat, ular, semut, kucing, anjing, penyu, dan lain sebagainya yang menurut orang Cina kotor. Yang lebih kotor lagi katanya orang Majapahit itu, rakyat jelatanya, kalau makan tidak dimasak, hanya dipanaskan sedikit. Jadi ada ulet, nemu ulet, nah nemu ulet lucu. Panasin sedikit, belum matang, belum apa, langsung dimakan. Makanan itu kadang-kadang dicemil, buat cemilan, tetapi kadang-kadang juga buat lauk. Makan pokoknya adalah nasi, ngambil setumpuk, kemudian dikasih kuah, dikasih saus, kemudian cemilan-cemilan yang tadi itu bisa dilengkapkan di situ dan dimakan. Dan yang ngenesnya lagi, yang dianggap kotornya lagi itu adalah orang-orang Indonesia, orang-orang Majapahit di masa lampau, kalau mau makan, tidak cuci tangan, tapi cuci mulut. Nah, karena orang Majapahit itu sepanjang hari, dari pagi sampai malam, katanya mengunyah sirih, limau sama pinang itu yang dikunyah sampai giginya merah-merah itu, kayak zaman dulu gitu ya. Nah, itu sepanjang hari mereka makan. Jadi, kalau sepanjang hari mereka kunyah, maaf. Jadi kalau mereka mau makan, mereka kumur-kumur, bersihkan itunya dulu, baru mereka makan. Tetapi tidak cuci tangan. Padahal mereka makan dengan tangan. Tidak pakai sumpit, tidak pakai sendok, mereka makan dengan tangan. Begitu katanya. Nah, beda rakyat jelata, beda raja. Kalau raja itu makanannya udah levelnya raja mangsa, ada makanan khusus. Jadi makanannya kijang, um, kambing yang masih muda sekali, yang ekornya belum muncul, kemudian anjing yang dikebiri, dan lain sebagainya. Pokoknya makanannya lebih mewah. Sedangkan yang rakyat, makanannya ya seperti itu. Walaupun masyarakat Indonesia juga sudah kenal rempah-rempah sejak awal. Jadi makanan yang tadi itu sudah dibubuhkan dengan berbagai rempah-rempah, itu sudah ada, sudah dilakukan. Di kuahnya mungkin atau di apanya, di nasinya itu sudah dicampur. Itu makanannya. Kemudian bagaimana pakaian orang Majapahit? Pakaian orang Majapahit itu digambarkan juga kotor. Tidak, kalau keluar rumah, laki-laki dan perempuan sama saja. Rambutnya panjang, tetapi tidak pakai penutup kepala. Kalau yang laki-laki disanggul, kalau yang perempuan disanggul, kalau yang laki-laki diurai. Tapi tidak nyisir, katanya. Jadi kelihatan berantakan sekali. Tidak juga memiliki penutup badan bagian atas. Jadi pakaian bagian atasnya itu tidak ada. Jadi ketika mereka berjalan kemana-mana, mau laki-laki mau perempuan, telanjang dada. Mereka hanya pakai pakaian bawah, bagian bawah, yaitu kain yang bermotif bunga-bunga, kata Mahuan. Mungkin batik ya. Batik, satu helai atau dua helai diikatkan ke pinggang, kemudian dieratkan dengan ikat pinggang yang biasanya dibuat dari linen atau dari kain apapun yang bisa digunakan sebagai pengikat. Begitu. Dan mereka juga telanjang kaki, makanya dianggap sebagai kotor. Satu-satunya yang mereka miliki dan itu mewah itu adalah keris. Jadi kata Mahuan, orang Majapahit itu kemana-mana bawa keris dan menganggap keris itu sesuatu yang sangat berharga gitu. Makanya kalaupun semuanya dianggap kotor, tetapi keris itu gagangnya aja terbuat dari emas atau cula badak atau perak atau gading. Dan semuanya diukir dengan sangat teliti dan sangat baik. Dan keris ini dijadikan sebagai bagian dari kehormatan.
Ngomong-ngomong soal kehormatan, orang Majapahit juga sangat menjunjung tinggi kepalanya. Jadi kalau mau ngajak ribut, pegang kepalanya itu langsung main tusuk-tusukan dengan keris yang dipegang sepanjang hari itu. Kan keris itu dipegang sama anak sejak 3 tahun sampai dia tua renta itu megang keris. Jadi kalau orang Majapahit disentuh kepalanya, kemana wae, misal, itu keris langsung tercabut dan tusuk. Begitu. Dan kerisnya sangat baik. Dibanggakan sekali oleh orang Majapahit di masa lampau. Itu pakaiannya. Kemudian bagaimana kondisi masyarakat, stratifikasi masyarakat, demografi masyarakat di masa lampau bagaimana? Orang-orang Indonesia adalah orang yang sangat majemuk. Maka ini dikuatkan dengan pernyataan Mahuan soal kondisi masyarakat di era Majapahit zaman dulu. Katanya di Indonesia itu ada 3 suku di Majapahit itu. Yang pertama adalah orang-orang Cina yang jumlahnya sangat banyak. Mereka dikenal rapi, bajunya rapi, makanannya rapi, perilakunya juga rapi. Kemudian ada orang pengikut Muhammad. Pengikut Muhammad ini katanya berasal dari tanah Barbar bagian barat. Mungkin yang dimaksud adalah tanah Arab atau juga mungkin Gujarat. Tetapi juga mereka digambarkan bersih, rapi, makanannya juga tertata dengan baik. Nah, orang-orang barbar dari barat ini senang sekali mengajari agama pada orang Majapahit dan pada orang Cina, orang Tionghoa yang ada di situ. Dan yang ketiga adalah kelompok masyarakat pribumi Majapahit yang digambarkan seperti tadi, kotor dan lain sebagainya. Kalau Baraya mau protes soal ini, kok Majapahit yang digambarkan sekarang jadi jelek-jelek sekali? Ini adalah subaltern studies. Ini kajian tentang masalah sosial yang ada bukan soal penguasanya siapa, prestasinya apa, tetapi masyarakat per individu lokal itu bagaimana ceritanya, ini diceritakannya di sini. Jadi agak beda memang. Nah, kalaupun Baraya misal menganggap bahwa pernyataan Mahuan ini tendensius karena dia kan Cina dan lain-lain, maka Baraya bisa juga ngambil referensi dari prasasti-prasasti berikut. Di antaranya adalah Gandakuri, Panumbangan, Hantang, dan prasasti Ceker. Nah, di situ juga disebutkan sedikit khususnya tentang kondisi sosial Indonesia dan makanannya. Makanannya kurang lebih juga seperti yang diceritakan oleh Mahuan. Ada juga pernyataan dari Empu Prapanca. Nah, Empu Prapanca juga pernah menceritakan bahwa makanan orang Indonesia adalah seperti itu, seperti itu, seperti itu, yang kurang lebih juga sama seperti catatan Mahuan. Jadi, ini bukan untuk menjelekkan masa lalu kita, tentu saja, tetapi ya sejarah itu memang harus diakui. Dan kalau kondisinya seperti itu, kan itu masa lalu. Kita bisa perbaiki hari ini menjadi lebih baik. Kalau Baraya ini dianggap sebagai hinaan, misalkan karena Majapahit kan harus kayak gitu kan. Nah, ya buktikan dengan perbuatan hari ini keturunan Majapahit, kita bangsa Indonesia harus maju, harus kuat, harus hebat untuk menunjukkan jati diri kepada seluruh dunia bahwa kita adalah negara yang maju dengan pola pikir yang maju, dengan pemahaman yang maju. Itu saja Baraya, semoga bermanfaat khususnya untuk guru-guru sejarah. Terima kasih, saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.